Manusia tidak dapat selamat dengan kekuatannya sendiri. Ibarat orang yang jatuh ke dalam jurang yang dalam, tidak hanya perlu berdoa minta tolong, tidak hanya harus berbuat baik dan berpuasa, tidak hanya berusaha untuk naik ke atas dari jurang yang dalam, tetapi perlu ada orang lain dari atas yang rela turun ke dalam jurang untuk menyelamatkan orang tersebut. Hal yang sama dengan apa yang Yesus lakukan. Kita tidak dapat selamat dengan kebaikan kita, dengan perbuatan yang kita lakukan, tetapi perlu Tuhan turun ke dunia, jadi manusia, dan rela mati di kayu salib, agar kita semua diselamatkan. Yesus berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tuhan tidak datang mencari orang benar, tetapi orang berdosa seperti saya dan seperti saudara. Seburuk apapun hidupmu hari ini, sehancur apapun keadaan kita, asal kita mau datang kepada Yesus, kita mau membuka diri kita bagi Yesus untuk menjamah, memulihkan, dan mengubah hidup kita. Percayalah, maka kita akan mengalami pemulihan, keselamatan, dan hidup yang penuh dengan arti dan kebahagiaan. Jika Anda mau mengalaminya, ayo coba katakan, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkanku. Ayo coba katakan, hanya Yesus yang sanggup menyelamatkanku. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Hari ini kita bertemu kembali dalam program Mesbah Mujizat, dan saya percaya jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman saudara, dan juga komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Shirley Kusuma, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Kita punya penolong yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Tetap berserah dan percaya, andalkan Tuhan Yesus lebih lagi di atas segalanya. Haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan,
Nyatakan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Kami percaya hanya kepada Yesus. Haleluya. Di dalam firman-Nya dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Haleluya. Amin. Kami percaya Engkau selalu menolong setiap kami, Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Kau tidak pernah terlambat untuk menolong selalu, Tuhan. Kau selalu menjaga hidup kami, Tuhan. Terima kasih. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari angkat suara, katakan. Tuhan selalu menolongku. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, Tuhan. Kau sungguh baik, Kau selalu menjaga kami, Bapa. Amin. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Kau selalu mencukupi hidup kami, Tuhan. Dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih lagi. Menolongku, selalu menjagaku. Engkau selalu memelihara kami, Tuhan. Engkau menjaga hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan, Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan tempat pertolongan kami. Kepadamu-lah Tuhan kami berteriak minta tolong. Kepadamu-lah kami berseru Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan, Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkaulah jawaban Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami. Karena kami percaya di dalam firman-Mu itulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Shirley Aida Kusuma. Dan kita sungguh sangat diberkati dengan sebuah lagu pujian penyembahan yang dinaikkan oleh tim pujian penyembahan dari Gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Amerika Serikat. Lagu yang terakhir berkisah tentang bagaimana Tuhan Yesus itu selalu sanggup untuk menolong kita semua. Yang setuju katakan amin, dan Anda bisa ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus selalu sanggup menolong saya. Ketikan sekali lagi bersama-sama, Tuhan Yesus selalu sanggup untuk menolong saya. Saya mau menyapa setiap para sahabat Mesbah Mujizat yang Anda sudah menyaksikan dengan setia acara program Mesbah Mujizat baik secara langsung maupun secara siaran ulang. Dan hari ini saya mau mengupas sebuah renungan yang saya beri judul Merampas dari Api. Anda bisa ketikan bersama-sama di skrin saudara, merampas dari api. Tentunya api di sini adalah api penghukuman, api neraka, dan saya percaya tidak ada seorang pun dari kita yang mau masuk ke dalam api penghukuman Tuhan. Merampas dari api. Satu renungan yang saya ambil dari ayat kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kitab Yudas pasal pertama ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan dari terjemahan baru, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Yang setuju katakan amin. Di dalam kitab yang sama, kitab Yudas pasal yang pertama ayat 23, kali ini saya ambil dari TSI, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Terhadap saudara-saudara yang berdosa, bertindaklah cepat, rebutlah mereka dari api neraka. Tetapi ingatlah, sambil menolong orang-orang seperti itu, kamu harus tetap takut dan hormat kepada Tuhan, serta membenci perbuatan mereka yang menajiskan, yang berasal dari keinginan-keinginan badani yang jahat. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saya akan menceritakan satu kisah peristiwa tragis yang merupakan satu true story yang terjadi pada tanggal 27 Januari tahun 1903. Di suatu kota London terjadi suatu kebakaran api yang sangat cukup besar menjilat sebuah rumah sakit jiwa yang terletak di kota London. Dari 300 total pasien yang berada di dalam rumah sakit jiwa tersebut, ternyata dicatat 50 orang pasien meninggal dalam keadaan terbakar hangus, dan 250 orang pasien harus diseret keluar dari
jilatan api yang besar. Bagaimana kisahnya? Sementara petugas pemadam kebakaran bekerja keras dengan luar biasa, baik mereka berusaha memadamkan api, maka sebagian dari petugas pemadam kebakaran itu mereka juga berusaha keras untuk menolong dan mengeluarkan para pasien dari rumah sakit jiwa tersebut. Dan tentunya karena mereka berpenyakit jiwa, berarti mental mereka tidak stabil dan tidak sehat, maka beberapa pasien penyakit jiwa ini menunjukkan tingkah laku yang mirip dengan perangai kelakuan para pendosa atau orang yang jatuh ke dalam dosa ketika mendengar tentang berita keselamatan. Apa saja respon dari para pasien di dalam rumah sakit jiwa ini? Mari kita simak bersama-sama. Ada sekelompok pasien rumah sakit jiwa yang ketika diberitahu cepat keluar, ada api yang sangat besar yang sedang membakar habis rumah sakit jiwa ini. Mari keluar, saya akan tolong, teriak para petugas pemadam kebakaran. Namun ada beberapa kelompok pasien ini yang cuman hanya tertawa terbahak-bahak saja ketika diberitahu bahwa ada api kebakaran besar yang sedang menimpa rumah sakit jiwa di mana mereka tinggal. Dan ini ada kemiripannya saudara-saudara, yaitu dengan orang bebal dan orang bodoh yang masih bisa menertawakan akan mara bahaya maut, akan jatuh ke dalam api neraka penghukuman. Ketika banyak orang pendosa ini menertawakan akan berita tentang keselamatan, tentang berita akan adanya penghukuman atas dosa, dan akan berita tentang adanya api penghukuman yang kekal di dalam neraka. Dan saya perhatikan saudara-saudara, saya memakai kata pendosa, ya kan? Hampir mirip, hanya beda satu huruf saja dengan kata pendoa. Demikian juga dengan kata berdoa dan berdosa. Anda tahu di mana bedanya? Beti, saudara-saudara. Beda tipis, hanya beda di satu huruf S, betul? Berdoa, orang yang suka berdoa, dan lawan katanya orang yang suka berdosa. Orang yang suka bertindak sebagai pendoa, namun ada juga di sisi lain orang yang suka pendosa, melakukan hal-hal yang penuh dengan dosa. Bedanya hanya satu di huruf S, dan saya percaya S ini melambangkan huruf sin atau dosa. Jadi perhatikan, meskipun beda satu huruf saja, tetapi ini menentukan keselamatan jiwa kita kelak. Apakah kita mau terus berada di dalam sorga yang kekal, menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, ataukah kita menentukan nasib kita sendiri untuk masuk di dalam api penghukuman, di dalam neraka yang juga kekal. Ada kelompok yang kedua, ketika para petugas pemadam kebakaran memberitahu kepada para pasien yang berada di dalam kamar-kamar di dalam rumah sakit jiwa ini, ada beberapa pasien yang tetap tidak mau meninggalkan kenyamanan dan kehangatan tempat tidur mereka di malam hari. Wow, mereka sudah nyenyak tidurnya, sudah merasa comfortable, enak berada di dalam selimut yang hangat. Dan waktu itu bulan Januari dan sangat dingin tentunya saudara-saudara. Orang semacam ini tidak pernah setuju untuk meninggalkan keadaan nyaman mereka saat itu. Meski tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Bukankah ini ada kemiripannya dengan begitu banyak orang-orang pendosa yang menyukai, sangat-sangat menyukai dan menikmati kehidupan dosa mereka yang tentu saja penuh dengan kenikmatan, penuh dengan gemilau dunia, penuh dengan kenyamanan daging, namun mengabaikan dan menolak sukacita, keselamatan yang kekal di dalam sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kelompok yang ketiga, ketika beberapa petugas pemadam kebakaran berusaha memberitahu, mari keluar, kami mau menyelamatkan Anda segera sebelum rumah sakit jiwa ini rontok dan rubuh karena
serbuan api yang menjilat luar biasa. Kelompok yang ketiga, ada pasien yang berusaha sembunyi di bawah ranjang mereka dari jilatan api besar. Bukankah para pendosa juga berkata yang sama? Mereka berpikir bahwa ranjang mereka itu bisa melindungi mereka dari api kebakaran besar. Beberapa pendosa mungkin berkata untuk menghibur diri sendiri, ada damai, tidak ada penghukuman. Meskipun sebenarnya tidak ada kedamaian sejati di dalam hidup mereka. Hanya orang bodoh saja yang berpikir bahwa ranjang besi bisa melindungi dan menyelamatkan nyawa mereka dari jilatan api besar. Tetapi ketahuilah, sebuah kebenaran berkata bahwa dosa-dosa kita sebenarnya terpampang luas dan terbuka, siap untuk dihakimi dan diadili pada hari penghakiman Tuhan yang besar. Karena itu ketika saudara dan saya mendengar berita tentang keselamatan ini, janganlah Anda mengeraskan hatimu, tetapi biarlah engkau selalu sadar dan bertobat dan menyesali akan dosa-dosa kita, dan kembali datang mendekat minta ampun kepada Tuhan Yesus. Dan saya sungguh percaya Tuhan tidak pernah menolak sekalipun akan seruan dan jeritan hati dari setiap orang-orang yang mengakui dosanya dengan jujur. Mari ketikan bersama-sama dengan saya, aku mau mengakui dengan jujur segala dosaku. Aku mau mengakui dengan jujur segala dosaku di hadapan Tuhan. Ada kelompok yang keempat, yaitu ketika para petugas pemadam kebakaran tak henti-hentinya mereka berusaha memanggil, berusaha untuk menolong para pasien yang tetap bersikeras, yang tetap keras kepala, tidak mau keluar dari kamar mereka. Maka ada kelompok yang keempat, ada sebagian pasien dalam rumah sakit jiwa itu yang berfantasi bahwa tim pemadam kebakaranlah yang menyebabkan dan menyulut api besar itu terjadi, saudara-saudara. Ada orang-orang kelompok pendosa yang berasumsi dan curiga bahwa para pendeta dan para pengkhotbah itu hanya mengada-ada, hanya membual, hanya menceritakan hal yang menakutkan tentang neraka, tentang penghakiman dari Tuhan, dan orang-orang ini mengganggu kedamaian para pendosa. Para pendeta dan pengkhotbah mereka anggap berusaha menakut-nakuti pendengar akan dosa dan api neraka. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, bahwa berita kebenaran itu, berita tentang adanya penghukuman api neraka, berita tentang adanya rewards yang kekal, keselamatan di sorga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, itu bukanlah suatu cerita yang isap jempol. Itu bukanlah sesuatu kisah yang hanya terjadi pada masa lalu, tetapi itu adalah berita kebenaran. Itu adalah berita yang akan terjadi. Saudara mau, tidak mau, saudara siap, tidak siap, saudara mau mempercayai atau tidak percaya, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali sebagai hakim yang adil, dan dia akan memisahkan antara kelompok orang yang sungguh-sungguh takut akan dia dan kelompok orang yang selalu berusaha untuk tidak mau mentaati setiap perintah-perintahnya. Saya mau memberikan semangat kepada setiap saudara, marilah kita menjadi kelompok orang yang dengar-dengaran dan mudah untuk bertobat dan mudah menanggapi firman Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kelompok yang kelima, ketika para petugas pemadam kebakaran itu berusaha untuk selain mengasih tahu, juga berusaha untuk membantu mereka keluar dari kamarnya, ternyata ada kelompok yang kelima. Ada beberapa pasien rumah sakit jiwa yang malah melawan. Mereka malah menendang dengan keras dan bahkan memukul para tim pemadam kebakaran yang berusaha menyelamatkan mereka sungguh-sungguh dari jilatan api yang besar itu. Bukankah ini ada kemiripannya dengan para pendosa yang tetap tidak mau bertobat
ketika mendengar berita keselamatan, malah mereka memaki, mereka meludahi, mereka menghina, mengancam, bahkan memukul dan memasukkan ke dalam penjara para pembawa berita-berita Injil. Saudara-saudara, sekali lagi, apa yang kita putuskan hari ini itu akan memberikan dampak yang besar kepada kemudian hari. Apa yang kita lakukan hari ini itu akan ada yang namanya hukum tabur dan tuai. Kalau saudara melakukan sesuatu yang tidak bagus atau negatif kepada para pemberita Injil, maka sesuatu hari kemudian akan ada tuaian yang akan kita nikmati. Dan saya sungguh berdoa supaya kita semua akan menikmati tuaian yang baik, tuaian yang positif, karena kita memiliki hati yang selalu tanggap akan berita keselamatan, dan kita menanggapi dengan respon yang baik dan respon yang positif. Dan yang keenam, saudara-saudara, ada pasien yang berusaha mengetuk pintu yang terkunci ketika semuanya sudah terlambat, ketika para petugas api itu sudah capek, sudah kehabisan tenaga, sudah kehabisan semua cara untuk menarik para pasien yang sedang terperangkap di dalam ruangan yang terjilat oleh api besar. Tetapi ketika para petugas pemadam kebakaran yang mau menolong itu sudah keluar semua karena takut rumah sakit itu akan ambruk setiap saat, maka ada beberapa pasien yang baru sadar bahwa mereka butuh pertolongan dari petugas pemadam kebakaran. Dan mereka berusaha mengetuk pintu yang terkunci karena mereka kunci sendiri dari dalam. Ternyata semuanya sudah terlambat. Api besar itu sudah menyebar kemana-mana dan tidak ada lagi celah yang terbuka untuk mereka bisa lari keluar menyelamatkan diri. Sesuatu yang tragis ketika pasien ini baru menyadari akan adanya mara bahaya yang besar. Ketika melihat diri mereka sudah terperangkap sedemikian rupa di dalam api kobaran yang besar itu. Bukankah ini yang sama, serupa dengan para pendosa ketika pada detik-detik terakhir hidup mereka, mereka baru sadar bahwa mereka perlu yang namanya berita keselamatan dan mereka mau keluar dari api neraka penghukuman, tetapi sungguh disayangkan nyawa penghabisan mereka menjemput sebelum mereka bisa mengatakan tentang keselamatan itu. Mari bagi saudara semua, jangan pernah saudara mengeraskan hati ketika engkau dan saya mendengar berita tentang keselamatan, berita tentang pertobatan. Dikatakan bahwa kita harus menanggapi berita pengharapan, berita pertobatan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang lunak, hati yang mudah disentuh, hati yang mudah bertobat. Mari semua saudara yang setuju, Anda bisa ketikkan bersama-sama di dalam screen, katakan bahwa aku mau menanggapi berita keselamatan hari ini juga. Ketikkan bersama-sama, aku mau menanggapi berita keselamatan itu hari ini juga. Aku mau menanggapi berita keselamatan itu hari ini juga. Kelompok yang terakhir, kelompok yang ketujuh. Meskipun ada pasien yang gila secara akal logikanya, namun mereka ternyata tetap punya yang namanya kesadaran diri, bahwa mereka tetap merasa perlu untuk ditolong oleh orang lain. Mereka tetap merasa perlu untuk ditolong, diselamatkan dari api kebakaran yang besar ini oleh petugas pemadam kebakaran. Dan mereka tahu nyawa mereka terbantu tertolong oleh karena pertolongan dari para petugas pemadam kebakaran. Ada pendosa-pendosa yang sadar bahwa waktunya sudah sangat singkat, dan ketika mereka mendengar tentang berita keselamatan, mereka sadar bahwa mereka butuh pertolongan, mereka butuh yang namanya pengampunan, dan mereka segera menyambut dengan respon yang besar, dengan respon yang benar akan berita Injil Kristus itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah dengan Anda dan saya semua yang mendengar berita pertobatan hari ini? Apakah Anda tetap mau memutuskan berada di dalam api penghukuman neraka yang kekal? Ataukah saat ini juga Anda mau bertobat, Anda mau kembali kepada Tuhan Yesus, dan Anda mau keluar dari api penghukuman yang kekal itu?
Dan saya sungguh berdoa bahwa setiap kita yang sudah mendengar berita Injil pertobatan ini, janganlah kita mengeraskan hati, tapi mari ketika kita masih mendapat kesempatan yang namanya hari ini, jangan pernah sia-siakan kasih karunia Tuhan, jangan pernah sia-siakan pengampunan dari Tuhan. Mari saudara saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama. Mari naikkan doa ini, pejamkan mata dan katakan, Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengar tentang berita pertobatan. Biarlah Tuhan kami memilih menjadi orang yang bijak dan bukan orang yang bodoh ataupun bebal, dengan menjauhi segala macam perbuatan dosa dan perbuatan kecemaran. Dan juga kami berusaha Tuhan untuk menolong setiap saudara-saudara kami yang sedang jatuh di dalam dosa dan kelemahan, dan bukan hanya menghakimi ataupun menjauhi saudara-saudara kami. Tolong kami, Roh Kudus, untuk setiap hari kami boleh selalu hidup di dalam pertobatan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Katakan amin. Dan jika Anda sudah diberkati dengan program acara Mesbah Mujizat ini, silakan Anda untuk bisa subscribe, Anda bisa like dengan komentar-komentar yang positif dan membangun. Anda bisa juga membagikan share kepada teman-teman, kepada saudara-saudara yang Anda tahu membutuhkan penyegaran rohani. Dan Anda bisa juga menyaksikan acara kami di dalam YouTube channel Bethany Miracle Center setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia atau jam 8 pagi waktu New York dan Amerika. Tuhan memberkati, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.